Halo semua, kembali lagi di acara Si Peta Komunikasi Pertanian. Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian. Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan. Oke kawan-kawan, kembali lagi di video kami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pakan. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ceritakan ya kawan-kawan, bahwasanya pakan ini adalah salah satu kebutuhan yang penting dalam beternak domba kawan-kawan. Karena mengapa? Karena domba itu sejatinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk nutrisinya, itu berasal dari pakan kawan-kawan salah satunya. Pakan ini haruslah tersedia secara terus-menerus, dikarenakan namanya hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri kawan-kawan, sehingga kita wajib menyediakannya untuk memenuhi kebutuhannya, semacam itu. Nah, pakan sendiri kawan-kawan itu bisa kita peroleh dengan dua cara. Yang pertama, satu, mencari di alam liar, dimana biasanya itu yang kita temui adalah serumputan yang bentuknya menjalar di bagian bawah-bawah tumbuhan, semacam ini kawan-kawan. Nah, semacam ini itu kita peroleh bisa dengan menggunakan alat berupa sabit atau mesin potong. Nantinya kita potong untuk diberikan pada ternak-ternak kita kawan-kawan. Lalu cara yang kedua untuk memperoleh pakan dengan membudidayakannya kawan-kawan. Ini salah satu contoh lahan yang saya budidayakan, yang digunakan untuk penyediaan pakan di kandang kami, semacam itu. Lalu kawan-kawan, kita bicara bagaimana sih budidaya pakan untuk memenuhi kebutuhan kandang di tempat kami. Jadi dalam pembudidayaan rumput ini kawan-kawan, itu ada beberapa hal dan cara yang perlu kita persiapkan matang-matang. Yang pertama yaitu lahan. Jadi lahan yang kita tanami ini pastikan milik sendiri atau menyewa. Kalau kita tidak punya lahan, itu bisa melakukan dengan cara sewa, seperti saya ini kawan-kawan, menyewa dengan luasan kurang lebih lahan ini 600 meter persegi dengan biaya kurang lebih 600.000. Nah, perhitungannya secara kasar ini 1.000 rupiah untuk 1 tahun, itu biaya penyewaannya 1.000 rupiah 1 meter persegi untuk 1 tahun. Nah, lahan ini itu pastikan tersedia dulu. Ketika sudah tersedia kawan-kawan, barulah kita melakukan pengolahan lahan tersebut. Pengolahan yang perlu kita lakukan, langkah kedua yaitu pengolahan lahan yang kita lakukan dengan cara mencacah lahan tersebut, lalu mencampurkan lahan tersebut dengan pupuk kompos, semacam itu. Mengapa saya menyarankan untuk diolah kawan-kawan, untuk dicacah tanah tersebut? Karena lahan yang dulunya ini kawan-kawan, yang kita gunakan untuk budidaya ini dulunya itu padat kawan-kawan. Kalau kita tanami rerumputan itu bisa hidup tuh bisa, akan tetapi yang menjadi permasalahan itu untuk pertumbuhan awalnya itu tidak bisa maksimal. Mengapa? Karena media yang nantinya digunakan untuk rumput tersebut itu tidak sesuai untuk pertumbuhan akarnya dan pertumbuhan si rumputnya tersebut. Di sisi lain, pemberian kompos itu juga menunjang si rumputnya ini kawan-kawan untuk pertumbuhan pada awal tanaman ini ditanam. Karena mengapa? Karena dengan pemberian kompos tersebut nantinya ketersediaan unsur hara di dalam tanah itu bisa tersedia, sehingga tanaman bisa menyerapnya dan menghasilkan pertumbuhan yang cukup bagus.
Nah, maka dari itu pengolahan lahan dicampur dengan pemberian pupuk kompos itu cukup penting kawan-kawan. Setelah pencampuran semacam itu, langkah ketiga adalah pembentukan bedengan. Nantinya bedengan ini kalau saya itu lebih memudahkan untuk memberikan jarak antara tanaman, jalan, dan nantinya itu kita bisa membedakan antara jenis yang satu dan jenis yang sebelahnya, semacam itu. Contohnya semacam ini ya kawan-kawan, bedengan sini kawan-kawan itu kita tanami odot, nanti sebelahnya kita tanami rumput pakcong, dan sebelahnya kita tanami Zanzibar, semacam itu. Kalau semisal kawan-kawan tidak mau membentuk bedengan, ya tidak apa-apa, terserah kawan-kawan. Yang penting istilahnya saya menyarankan pembentukan bedengan ini selain untuk memberikan batasan mengenai jenis dari rumput tersebut, kita memberikan antisipasi kawan-kawan jika lahan kita tercelup air. Nah, semacam yang ada di sana ini sudah kita panen, kita bentuk bedengan. Nah, jadi ketika tercelup air, rumputnya tidak ikut tercelup kawan-kawan. Nah, airnya berada di bagian sampingnya dan rumputnya berada di bagian atas bedengan itu kawan-kawan. Sehingga apa? Ketika ada hal semacam itu, nantinya rumput yang kita budidayakan tidak mati atau layu kawan-kawan, semacam itu, karena kondisi air yang berlebihan pada musim hujan seperti ini kawan-kawan. Setelah dibentuk bedengan kawan-kawan, barulah kita menanam kawan-kawan, menanam rumput yang kita inginkan. Nah, di sini ada tiga varietas rumput yang kita budidayakan. 4 nih. Yang pertama yaitu ada odot, yang kedua ada pakcong, dan yang ketiga ada Zanzibar, serta yang satunya itu apa? Sinatria apa itu rumput? Apa itu? Lupa aku namanya. Ini kawan-kawan. Nah, 4 varietas itu saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dari domba-domba kami. Nah, ini rumputnya, ini namanya apa kawan-kawan? Rumah. Itu saya gunakan untuk domba-domba kita yang ada di kandang. Mengapa saya menanam bermacam-macam rumput? Karena nantinya biar hewan ternak itu tidak jelek kawan-kawan, tidak bosan, semacam itu. Kalau kita beri pakan odot terus menerus, itu pastinya bosan, saya yakin itu. Tapi kalau nantinya ada rumput odot, ada rumput pakcong, ada rumput Zanzibar, itu kan rasa setiap rumput kan berbeda-beda, sehingga ternak itu tidak bosan kawan-kawan. Lalu dalam penanamannya kawan-kawan, jarak yang biasa kita lakukan untuk penanaman itu antara tanaman satu dengan tanaman sebelahnya itu kurang lebih antara 30 hingga 50 cm. Kalau kami ya saya kira-kira antara 30 hingga 50 cm, dan lebarnya antara 45, antara tanaman satu dengan sebelahnya lebarnya itu kurang lebih 45 cm dan 50 cm, antara 45 hingga 50 cm, semacam itu kawan-kawan. Nah, dari penanaman itu kita bisa memperoleh banyak anakan kawan-kawan. Ini buktinya kawan-kawan. Ini dulu satu stekan tanaman yang kita tanam itu menghasilkan banyak anakan. Bisa dihitung kawan-kawan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dulunya cuma 1 kawan-kawan. Paling maksimal itu cuma 2 stekan saya tanami bersamaan. Itu menghasilkan banyak anakan semacam ini. Lah, penanamannya itu tekniknya gampang kawan-kawan. Teknik yang digunakan dalam penanaman di lahan kami itu teknik dengan memanfaatkan bibit rumput dengan varietas tertentu ditanam dengan cara miring kawan-kawan, kurang lebih segini kawan-kawan. Jadi miringnya enggak tegak tapi agak miring kawan-kawan, semacam itu. Nah, ketika miring semacam itu, pastikan di dalamnya ada tunas dan di luarnya juga ada tunas, calon tunas kawan-kawan. Biasanya kan berbuku-buku kan bagiannya, kalau lihat
semacam ini kawan-kawan. Nah, saya perlihatkan semacam ini. Nah, pastikan yang bagian berbuku-buku semacam ini itu ada yang tertanam dan juga ada yang di atas. Nantinya yang ketika menanam dengan posisi miring, nah, yang di atas itu kan ada tunasnya. Nah, tunas ini nantinya menghasilkan daun, dan yang di bagian dalam yang bagian berbuku-buku semacam ini kawan-kawan, itu nantinya menghasilkan akar. Nah, kalau nggak percaya ini kawan-kawan, nah menghasilkan akar kan, bisa dilihat menghasilkan akar. Nah, pastikan penanamannya miring kayak gini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kurang puas, ada teknik lainnya semacam dengan teknik tegak maupun ada juga teknik tidur. Tapi kalau kami lebih menyukai teknik miring semacam ini. Ya, setelah penanaman semacam ini, barulah pastikan kita kondisinya tanah yang digunakan untuk budidaya itu kondisinya lembab dan memungkinkan untuk rumput itu tumbuh kawan-kawan, semacam itu. Itu Anda pastikan. Jika lahannya kering, Anda siram. Jika musim penghujan nggak perlu disiram, pastikan lahannya tidak becek, semacam itu, lembab saja itu sudah cukup kawan-kawan. Nantinya menghasilkan tanaman semacam ini, nanti tumbuh. Nah, pertumbuhan, selama pertumbuhan ini kawan-kawan bisa memberikan pupuk susulan, bisa berupa pupuk cair, organik, atau pemberian pupuk secara kimia. Kalau kami lebih menyarankan menggunakan pupuk organik. Mengapa? Karena dengan pemberian pupuk organik, ya, pupuk susulan organik, entah pupuk padat maupun pupuk cair yang disusulkan untuk beri tanaman ini, itu nantinya lebih mengirit biaya atau lebih efisien lah dalam memproduksi pakan semacam ini. Jadi biaya yang kita keluarkan tidak terlalu banyak semacam itu, dan lebih ramah lingkungan. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, takutnya jika tidak sesuai kan nantinya bisa merusak lingkungan, dan nantinya biasanya tandus kawan-kawan. Karena saya bilang kayak semacam itu karena kita sudah mengalami kawan-kawan, sudah mengalami dalam budidaya padi itu, lahannya itu kan tidak diberi pupuk kompos, lalu pemberiannya pupuk kimia saja. Nah, lahan itu semakin lama semakin tandus, semakin keras semacam itu. Maka dari itu, dalam upaya menghindari semacam itu, kita pemberian pupuk kompos kita berikan. Kalau jika ada pupuk kimia, jika mau diberikan ya silahkan, monggo, itu pilihan kawan-kawan semacam itu. Jadi perawatannya cukup kita berikan pupuk yang menunjang untuk pertumbuhan si tanaman tersebut, bisa pupuk padat maupun pupuk cair. Kalau kami menggunakan pupuk padat, pertama setelah ditanam nanti usia 3 bulan, ya, usia 3 bulan pertama itu baru kita panen, dan setelahnya usia 1 bulan atau sekiranya sudah besar kawan-kawan, sudah siap dipanen, itu kita panen kawan-kawan, semacam itu. Dan pastikan dalam pemanenan kawan-kawan, kondisinya pemangkasannya mepet ke bawah kawan-kawan. Mengapa saya sarankan semacam itu? Karena nantinya ketika kita memotong mepet ke bawah, nantinya anakan yang tumbuh itu banyak dan tanaman itu lebih awet kawan-kawan. Kalau kita motongnya terlalu ke atasan, itu kurang awet tanamannya. Nah, semacam ini. Kalau kita memotongnya di bagian bawah, saya perlihatkan. Kalau kita memotongnya di bagian bawah kawan-kawan, nah rumputnya itu tumbuh dari bagian bawah, semacam ini, tumbuh besar semacam ini. Kalau kita motongnya di bagian sini kawan-kawan, bagian misalnya atas ini, ya, bagian atas ini, nantinya rumputnya itu tumbuh dari bagian atas ini baru ke atas, dan di bagian sini nanti biasanya kalau musim kemarau kering nanti tidak tumbuh lagi dan biasanya menjalar ke bawah. Tapi kalau saya lebih menyarankan pemotongannya di bagian bawah, dan pastikan kondisi lahannya itu tetap kondisi lembab dan ketersediaan unsur harasannya itu ada. Nah, semacam itu kawan-kawan.
dalam membudidayakan rumput ini cukuplah mudah sekali kawan-kawan. Yang jelas yang penting satu ada pupuknya, pupuk penunjang rumputnya itu. Yang kedua kondisinya tidak kering kawan-kawan. Dah itu saja kemungkinan keberhasilan itu cukup banget. Dan penggunaan bibit yang ketika ada penggunaan bibit yang bagus kawan-kawan, dengan bibit yang bagus pastinya nantinya saya yakin hasilnya juga bagus. Kalau kita menggunakan bibit yang sudah lama, sudah antara bagus atau tidak kan, itu biasanya nantinya kurang bagus hasilnya. Nah oke kawan-kawan, itu video yang kita bagikan mengenai peternakan kali ini, dan jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.